Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam para pendengar Imbas Podcast Bercerita. Ketemu lagi dengan saya Diva yang udah merah-merah nih di Imbas kita bercerita. Hari ini kita kedatangan tamu yang cukup pakar ya Pak, saya bilangnya Pak ya. Enggak juga ya. Kita mau bahas soal bisnis. That's why saya menghadirkan hari ini Pak Denny yang akan bahas tentang bisnis. Sebelum itu kita kenalan dulu Pak. Nama dulu Pak. Nama lengkapnya Denny Himawan. Oke, baik. Bendahara yayasan guys. Baik, terus background bisnisnya Pak? Kalau backgroundnya saya di bidang properti, khususnya di perumahan aja sih. Belum bangun apartemen atau ini belum. Mungkin ya moga-moga. Perumahan syariah ya kebetulan? Enggak, jadi kita ada alhamdulillah kita ada 3 segmen, hampir kita main semua. Ada yang rumah subsidi kita main, ada punya rumah subsidi di Jember. Kita ada 2 PT, itu PT Gria Hasbana Jember, PT Baitul Makmur Sejahtera namanya, perumahannya namanya Gria Hasbana Jember. Terus ada yang non subsidi itu yang harganya di atas, ya kita ada yang harganya 300-an, ada yang harganya 600-an. Di Jember itu Pak? Yang satu lagi, yang itu yang di Magelang, Jawa Tengah. Oke. Nah yang di sini, yang di Gresik, itu harga 200-300-an non subsidi juga, nah itu yang syariah. Jadi kita cobain semua segmen. Di Wonogiri juga subsidi, tapi ini ya, tinggal 1 unit, nah kita anggap udah selesai. Terus di Kediri juga ada yang harga 200-an, tapi itu klaster. Jadi cobain semua aja. Kalau yang Gresik saya boleh ngomong nanti Pak ya, habis podcast ini Pak ya. Siap. Tertarik. Kalau nggak salah Bapak ini banker siapa kalau nggak salah basicnya, and then become pengusaha. Why? Jadi saya dulu kuliah ya, kuliah sedikit ya. Kita di Perbanas, belajar perbankan. Oke. Ya kan? Kenapa masuk Perbanas? Karena waktu itu saya daftarnya terlambat gitu loh. Jadi kita kan anaknya tentara tuh kadang kan ini ya. Jadi orang tua di luar kota semua ya. Orang tua di luar kota semua, kita jalan sendiri ya. Nah, itu tahu-tahu udah mepet waktunya, yang tinggal masih buka tuh Perbanas. Nah, cuman saya ingat, ada beberapa kampus yang lain lah. Ya. Jadi intinya, masuk Perbanas, belajar perbankan, saya seneng. Saya lulus 4 tahun, masuk kerja langsung di perbankan di bagian kredit. Nah, dari situ saya lihat, di bagian kredit kan berarti hubungannya sama pengusaha. Iya. Yang ngasih pembiayaan, analisa, ketemu berbagai macam jenis usaha. Jadi saya pengen jadi pengusaha. Oke, jadi gara-gara lihat analisa keuangannya, jadi kayak tertarik untuk jadi penguangan. Awal dulu saya SMA bahkan lulus tuh nggak tahu mau jadi apa. Banyak terjadi Pak ya. Itu banyak terjadi. Saya bersyukur anak saya sekarang nomor 1 tuh udah tahu gitu dari awal pengen jadi ini, terus sampai sekarang. Nah, terus saya dulu itu, terus begitu kerja di bank. Tahun kedua aja saya udah pengen jadi pengusaha. Saya pengen jadi pengusaha. Nah, setelah itu saya mulai nyambi apa aja usaha ada saya. Jadi selama jadi bankers tapi nyambinya jadi pengusaha. Jadi artinya punya usaha lah, ya nyoba usaha. Ada yang gagal, ada juga yang jalan. Banyak kan hilang duit juga. Jadi saya pernah pertama kali itu tahun kedua atau tahun ketiga saya resign, mengajukan pengunduran diri ke kantor sama bos saya. Alasannya saya pengen usaha. Gitu kan, waktu itu ya cerita gaji ya, waktu itu gajinya saya mulai dari kerja waktu itu dari level paling bawah, gajinya tahun berapa Pak kalau boleh tahu? Tahun 97. Udah lahir belum? Mereka belum, saya belum. sudah. Udah. Alhamdulillah udah lahir. Supaya agak ya udah setua itu ya. Jadi 97 tuh saya lulus kuliah, belum lulus skripsi. Waktu itu alhamdulillah langsung bulan depannya udah masuk kerja.
karena waktu itu sama orang admin diomongin, Dan itu ada bukaan di Bank Bumi Putra gitu. Oke. Langsung saya ngelamar, tes. Ya mungkin 1 bulan lebih lah, 2 bulan kemudian saya udah ngantor, teman-teman masih liburan, saya udah training. Ya. Nah, waktu itu gajinya 380.000. Sebelum Krismon ya Pak ya? Sebelum Krismon, gaji mereka kecil itu, gaji terendah itu. Di bank pun waktu itu gaji level terendah. Cuman saya, ya wajar lah, kita kan baru fresh graduate ya. Terus tahun kedua naik jadi 400 sekian. Nah itu saya lihat orang nyewain mobil, waktu zaman itu 1 bulan 1,5 juta. Gitu kan? Oke, triggernya di situ Pak. Gampang bener, kerjanya itu cuman seminggu sekali, kadang sebulan sekali ngasih tagihan, terus melihara mobil, sementara kita dari jam 8, setengah 8, kadang sampai jam 7 malam zaman itu kerja bank. Kalau apalagi kalau akhir bulan ya Pak ya. Oh, iya. Terus sampai nginep. Saya pernah nginep di kantor kerja. Dan saya pikir, enak usaha. Nah, terus saya mengajukan pengunduran diri, ditolak sama bos. Almarhum atasan saya waktu itu disampaikan, Dan kenapa saya pengen usaha sendiri. Terus disampaikan bahwa kamu punya potensi karir yang bagus, saya bisa lihat. Bos saya bilang gitu, nggak tentu beneran atau ngerayu, saya nggak tahu ya. Jadi jangan bisa, pengen usaha apa sih? Rental mobil. Terus saya jelaskan alasannya. Terus dia sampaikan, loh itu kan kerjaan Sabtu Minggu kamu bisa kerjain. Sekarang di sini kamu duduk desk, Sabtu Minggu kamu kerjakan passion kamu, jalan bareng. Saya juga punya bisnis, bos saya bilang gitu. Oh jadi nggak apa-apa bos? Boleh. Oke, bismillah saya jalan. Oke, jadi akhirnya bukan karena lepas gitu aja berbisnis, saya pengen jadi bisnis, enggak ya Pak ya? Menariknya adalah banyak orang tuh karena sudah kerja kantoran tuh malas berbisnis Pak. 18 tahun saya akhirnya berkarir di bank. Dan ternyata ya menurut saya, alhamdulillah karirnya lumayan bagus gitu. Jadi 5 tahun saya udah jadi karyawan pimpinan, terus saya jadi pimpinan cabang beberapa tempat, pindah. And that time sama bisnis juga? Oke. Akhirnya itu beberapa kali saya fail karena saya juga harus pindah kerja dan apa. Oke, menarik. Kan orang tuh sering sekarang itu tadi ya? menariknya adalah orang tuh sering jadi pengusaha atau jadi karyawan, atau jadi karyawan. Pak Dewi jalanin dua-duanya. Walaupun memang ada plus minusnya juga Pak Dewi. Gimana, apa yang ketika Bapak jadi karyawan bisa membantu dalam Bapak berbisnis, atau kebalikannya ketika Bapak berbisnis bisa menjadi value baru ketika Bapak jadi karyawan? Ya yang jelas waktu saya, walaupun saya itu kerja di bank yang supaya nggak ada salah persepsi ya, tapi kan bank tuh banyak rambu-rambunya ya, bahwa kita nggak boleh ada konflik of interest ya, kita intinya gitu. Jadi saya berbisnis nggak pernah yang nyambung misalnya dengan perusahaan kita gitu. Jadi kalau diurut saya pernah rental mobil terus saya sewain ke Telkom. Kayak gitu. Jadi nggak ada hubungannya nih saya sama Telkom ya kan, saya sewain ke Telkom. Terus saya pernah jual kayu sama saudara saya, kirim sekali lancar, habis gitu jual semuanya, menyiapin duit, kirim yang kedua, pabriknya bangkrut, nggak dibayar sama sekali. Jadi sebenarnya value apa ya sebenarnya, mungkin kalau dikait-kaitkan sih ada ya. Tapi sebenarnya itu lebih ke karakter. Jadi mungkin seharusnya saya dari awal itu jadi pengusaha lebih pasnya. Atau banyak kan mungkin teman-teman sini juga. Saya mestinya jadi kedokteran misalnya, bukan ke DKV misalnya gitu. Atau yang udah terlanjur masuk kedokteran, wah saya tuh mestinya jadi musisi itu. Kayak anak saya tuh sampai sekarang merasa saya tuh mestinya di seni, bukan jadi kedokteran gitu. Gara-gara ini hasil psikotesnya saya sembunyiin. Harusnya itu jadi seniman, nanti masuk KJ apa udah dia kedokteran biarin aja. Baru sekarang dia marah-marah. Wah harusnya aku masuk itu, nggak susah-susah belajar. Tapi intinya mungkin dari awal karakter itu di situ, cuman saya nggak tahu. Cuman saya punya minat di situ gitu di usaha. Jadi akhirnya saya jalanin aja dua-duanya, yang semampu kita, yang semampu kita bisa. Jadi
Hmm, Jadi do the best aja berarti Pak ya? iya, kalau saya emang itu, begitu juga buat saya juga banyak teman-teman yang dari karyawan atau teman-teman dulu di tempat kerja datang, Mas saya pengen bisnis dan lain-lain gitu. Menurut saya sih bisnis sama karyawan mana yang lebih bagus. Iya, sering jadi pertanyaan Sering kan gitu besar ya? Itu jadi Karena pertanyaan saya besar. udah dua-duanya nih, saya yang karyawan 18 tahun. Kalau bisnis saya dari tahun, berarti selisih 3 tahun aja. Karena saya sebenarnya dari SMA juga udah mulai seneng bisnis, jualan karpet, apa kayak gitu. Nah, cuman apa namanya, Cuma hobi biar pet aja. gitu loh, biar pet gitu loh. Cuma buat tambahan uang nongkrong aja Pak ya. Jadi menurut saya itu bergantung ke kita, karakter kita. Ya kan, kalau teman-teman datang, saya juga sering sampaikan, ini nggak sih yang beberapa yang biasanya jadi kalau saya itu orangnya misalnya nggak suka rutinitas, terlalu senang misalnya gitu. Biasanya saya apa namanya, untuk ini jelek sih, bukan contoh jelek ya, ini contoh yang jelek ya, misalnya untuk datang tepat waktu tuh secara terus menerus selama 1 bulan itu kayak agak susah tuh. Biasanya ada 3 hari bisa, 4 harinya melewat. Nah, ini salah satu misalnya rutinitas yang saya itu agak berat. Terus saya suka tantangan, challenge itu saya suka. Terus saya suka ide, dan nggak berhenti di ide. Saya mikir gitu. Dulu waktu saya belum punya aja, saya udah suka ngitung-ngitung. Saya kalau usaha ini apa ya? Saya kalau usaha ini. Nggak semuanya kita wujudin. Tapi ada 1-2 hal yang akhirnya kita coba. Jadi saya suka mikirkan atau planning sesuatu dan eksekusi itu gitu. Biar di tempat kerja juga gitu. Di tempat kerja juga gitu, saya juga suka planning terus coba eksekusi, gagal atau enggak buat saya tuh ini bukan. Kebetulan saya anak ekonomi Pak Den. Dan biasanya di institusi-institusi keuangan tuh udah autopilot biasanya. Yang makanya beda jauh sama bisnismen yang harus yang tiap SOP-nya detik detail banget. Tapi kan kalau di lembaga-lembaga keuangan kan sakleknya sak gitu. Betul. Perbedaannya justru jauh berbeda. Itu ngaruh nggak sih Pak sebetulnya? Jadi saya termasuk yang dulu rajin mengusulkan sesuatu. Kalau yang saya rasa ini bagus gitu. Bos saya berapa kali juga alhamdulillahnya percaya, asal siap konsekuensinya gitu, saya kayak gitu. Jadi kita kan itu jadi setelah tahun kesekian gitu kan kita, atau apapun bidang kita ya, kalau kita udah tahu pakemnya ya kan, kalau kita pakemnya kita tahu nih kamera nih cara penggunaannya seperti apa, ada hal-hal yang kita bisa create sendiri kan sebenarnya. Misalnya tahu nih kalau dikasih efek gini nanti jadinya kayak gini, ya kita cobalah kayak gitu. Nah kalau di bank itu kan saklek banget, karena itu ada risk management di situ. Nah, alhamdulillah waktu itu karena kita juga belajarnya dari sekolah perbankan, kita menguasai masalah risk management. Jadi saya setiap mau berbuat sesuatu ya kita usulkan sesuai dengan limitasinya. Nah, pada saat itu di endorse, disetujui, udah jadi nggak masalah waktu itu dijalankan. Saya termasuk rajin dulu ngusulin, rajin berdebat sama direksi juga. Kadang-kadang ketemu direksi yang kolot ya saya dipinggirin, kadang-kadang gitu, itu ada resikonya kan, artinya memang karakter, gimana yang udah karakter. Sampai satu titik, salah satu yang menyebabkan saya keluar juga antara lain itu, saya mau pensiun dini, usaha saya udah jalan, dan di kantor saya rasa saya udah kebanyakan berdebat nih, karena ada ide-ide yang kita, karena mungkin saya udah enak kan punya usaha sendiri, mau bikin apa aja kita. Iya udah. Sementara di kantor, ini akhirnya saya waktu itu tahun 2015 saya pensiun dini. Dan bisnis itu saya lihatin nih Pak, keistiqomahannya Pak yang harus dijaga. Keistiqomahan itu bahasa Indonesia apa ya? Harus keuletan. Iya, gitu. Harus stay in the path aja kalau bisnis itu. Kalau di bank kan karena sudah ada SOP-nya yang saklek gitu kan, kita bisa stay in the path tetap gitu Pak. Sementara bisnis kan ya gitu Pak. Nah saya tuh pernah berbisnis Pak, maksudnya juga zaman jualan gitu kan, butuh tambahan uang jajan gitu kan. Yang ada jajan yang saya nggak boleh minta orang tua kan, jadi saya tuh jualan dulu. Tapi akhirnya saya sibuk organisasi, sibuk kuliahnya, stay in the path-nya itu yang susah Pak. Dan mau kembali lagi tuh kayak
start dari mana ya, mau jualan apa ya. Dulu soalnya nggak mikir Pak, bisnis cuma ya jualan aja gitu, jualan apa sekarang. Dulu jawaban bahkan belum, saya dulu jualan online parfum sama BB dari Batam. Itu tuh dulu bahkan belum ada apa ya, belum ada segampang ini. Justru kan segampang ini justru malas jualan gitu Pak, untuk kembali stay. Iya. Istiqomah itu gimana Pak? Iya. Compare sama Bapak yang bahkan punya kerjaan tapi tetap Iya. istiqomah. Kenapa ya? Ya mungkin kalau itu kembali ke ini ya. Kita punya cita-cita dulu. Oke. Saya coba ingat-ingat kenapa ya saya kok Oke. kenapa kok saya itu drive betul kenapa kok drive semangat betul di pengusaha. Oke. Saya punya cita-cita gitu. Artinya di karir juga saya ngoyo juga loh. Mungkin kalau Pak Yoke tuh, Pak Ketua, Pak Yoke tuh yang tahu kalau kerja saya waktu itu. Saya punya drive juga karena saya juga ambisi, mungkin bisa dibilang ambisi, atau saya juga merasa mampu lah gitu. Nah, saya juga di bisnis juga gitu, saya juga merasa ini punya prospek gitu. Jadi nggak apa-apa sih bisnis itu, saya sampai berapa kali kok fail kan. Pada saat fail itu kan kita melihat kenapa ya kita fail. Oh, waktu itu saya pernah jual beli mobil 2 kali, dua-duanya duit hilang. Yang pertama di Surabaya waktu itu saya masih baru mulai setelah saya jalan rental, saya pikir ada yang muternya lebih cepet nih dan gampang nih. Gampang kan jual beli mobil, tinggal beli, cari yang murah, terus tawarin aja harga yang ini. Kayaknya gampang, tapi ternyata enggak. Saya susah. Kenapa susah? Ternyata saya beli barang murah, tahu nggak itu? Bekas mobil terguling-guling. Bukan cuma terguling sekali, terguling-guling, dan saya nggak ngerti. Saking saya tuh bukan anak mobil, cuman nggak hobi mobil gitu. Ternyata juga dempulannya nggak pakai dempul, cuma dikasih amplas terus didempul, nggak ada plat besinya. Nggak ngerti saya. Nggak ngerti, mobil udah terlanjur saya beli, gitu kan. Itu yang pertama. Akhirnya saya harus perbaiki dulu semua, ganti platnya semua, baru saya jual. Rugi 2 kali. Yang kedua, saya evaluasi, saya nggak expert di ini. Saya kerja sama deh sama temen yang punya showroom yang lebih paham. Oke dah, dia yang ngeliatin mobil, begitu cocok, saya duitin, nanti dia jual, kita bagi hasil. Udah lancar beberapa kali, yang terakhir mobilnya dibawa sama dia. Ya kan? Belum sempat saya kejar laporin polisi, ternyata dia udah masuk penjara dulu karena ada kasus yang lain. Jadi berarti saya pikir akhirnya memang kita belajar dari setiap kesalahan, dari setiap kejadian gitu kan. Sehingga kenapa terus kita ke properti kan. Jadi kenapa kok kita ke properti? Karena setelah kita lihat lagi berapa kali bisnis yang menurut saya cocok dengan karakter kita. Jadi jual beli mobil itu lebih cocok sama orang yang karakternya speed, cepet. Ya, jadi cepet, terus dia punya tough, keuletan yang lebih tinggi ya. Maksudnya kalau mobil itu kalau kita tahan 1-2 bulan, bahkan mungkin apalagi sampai tahunan, itu habis harganya, bisa rugi, turun. Nah itu berarti kan harus cepet loh. Terus cepet dan santainya agak kurang kan, jadi agak stres tinggi. Nah, saya tuh orangnya agak santai. nggak cocok. Saya ini orangnya agak santai. Saya pekerja keras tapi santai. Maksudnya gimana ya? Saya pekerja keras pada saat itu harus saya full force di situ, saya sampai nginep di kantor pernah dan Cuman kalau itu dilakukan terus-terusan, saya pasti nggak tahan. Padahal banker siapa yang kerjaannya? Saya pekerja keras, cuman saya orangnya santai. Jadi contohnya deh, kalau saya jelasinnya susahnya gini. Contohnya kalau di bank, saya tuh di bagian kredit komersial sama corporate paling pas. Jadi kredit yang gede-gede. Oke. Jadi prosesnya sebulan itu paling cuma 1 bookingnya, tapi gede. Tapi saya nggak cocok tuh di kredit retail, gitu. Yang harus speed, sehari harus booking 3.
seminggu harus 2 kayak gitu. Kayak mobil, kredit mobil, kredit kartu kredit, Ya, KTA, kayak KTA, KPR. Saya nggak terlalu cocok. Oke. Itu produk-produknya kan udah standar sehingga harus cepat kerjanya. Saya lebih suka yang produk-produk yang custom, ya kan? Misalnya kalau kredit komersil kan mesti nanya dipakai buat apa, ininya putarannya berapa lama, baru kita setting pinjamannya, baru kita. Nah, tapi sekali booking gede. Jadi saya melihat, oh saya lebih cocok yang kayak gini. Jadi kayaknya properti ini yang paling pas gitu. Putarannya lambat. Iya. Putarannya lambat, tapi marginnya Gede. Oh, mungkin Bapak berbisnis properti juga gara-gara pengalaman 15 Dari tahun berapa kali? di komersil, selain pengalaman di fail, pengalaman di jadi bankers yang kredit tadi itu juga jadi memilih properti ya. Jadi itu membentuk karakter kita. Nah, Oke. jadi sebenarnya juga saya mau kayak udah waktu itu mungkin belum ada yang nge-guide saya ya. Waktu itu kita kan jalan sendiri Iya. ya. Mungkin kalau buat teman-teman juga yang penting untuk dilakukan, apakah itu kerja, apakah itu kuliah, bahkan apakah itu bisnis, yang paling penting itu coba menganalisa diri kita. Kita punya karakter itu sebenarnya seperti apa sih? Kita punya bahasanya watak itu sebenarnya seperti apa? Menarik. Ya, artinya makanya Allah itu membeda-bedakan karena akhirnya rezekinya bidangnya sendiri-sendiri. Itu kembali ke cocoknya kan ke. Iya, Ya. menarik. Saya punya teman yang dagang emang cocok gitu. Kalau dagang sama properti, dagang tuh untungnya dikit, misalnya 5%, 10%. Tapi sebulan muternya bisa 2 kali. Jadi sebulan 20%. Disetahun kan 20 kali 12, 240%. Properti itu untungnya gede. Sekali bisa 30, 40, 50%, bahkan 100%. Tapi muternya 6 bulan atau setahun. Sehingga kalau di compare gini, trading sebenarnya lebih profitnya lebih gede. Nah, tapi kan nggak semua orang Iya. cocok di situ, ya kan? Nah, kita punya resources, kita punya strength, weaknesses, dan itu kan beda-beda. Itu yang akhirnya kita mestinya coba mengenali. Kalau kita nggak bisa, mungkin kita cari pihak yang expert, apakah kita psikotes atau apa sebagai satu referensi buat kita. Nah, itu semakin lebih cepat kita menemukan dan memahami itu, makin terarah lah arah kita itu. Makin terarah kita mau misalnya bekerja pun di bidang apa, sebagai apa. Apakah kita di depan di bisnis unit frontline atau di services seperti frontliner, apa kita di bisnis sebagai marketing atau kita di operasional atau di support. Itu kalau kita udah punya tahu karakter kita itu lebih. Oke. Anak-anak kan kita yayasan ya Pak ya, jadi fokusnya tuh di SDM sama vokasi Pak. Jadi Bapak kan juga bendahara yayasan yang sudah pernah tahu. Memang misi yayasan tuh pengen meningkatkan SDM di luar hal-hal yang berbau formalitas kayak sekolah dan lain sebagainya. Bapak ngelihat kayak gimana sih Pak untuk meningkatkan SDM pengusaha nih? Maksudnya siapa tahu ada yang tertarik pengen jadi pengusaha atau tapi non sekolah formal. Orang kalau sekolah bisnis kan udah serem banget ya Pak, ya mana sekolah bisnis itu pasti mahal dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya waktu itu kan saya sama Mbak Yoke kan awal-awal salah satu pencetus lah sebenarnya. Walaupun sekarang paling nggak sudah memulai ya kan. Ya kita mulai dari yang kita bisa dulu. Artinya bahwa buat yang berminat misalnya jadi pengusaha, ya kan? Buat yang berminat menjadi pengusaha dan kenapa kok dititik beratkan kemarin sama kita di yayasan ini pengusaha? Karena kalau menjadi pengusaha itu kita untuk berkarya, untuk menghasilkan sesuatu itu tergantung kita sendiri. Jadi sebenarnya kita bisa kok melakukan sesuatu, ya kan, apapun sebagai pengusaha. Nanti kembali ke strength, weakness dan lain-lain. Selain dengan karyawan, kita harus apply dulu, melamar dulu, bersaing dulu dengan kandidat yang lain.
belum tentu diterima juga. Betul. Akhirnya kita men-skip langkah itu. Yuk kita coba semangati teman-teman itu, terus saya yang masih muda-muda, mungkin masih sekolah, untuk punya cita-cita nextnya jadi pengusaha. Dan pada kenyataannya data di Indonesia ini jumlah pengusahanya ini persentasenya masih di bawah 5% kecil, kalau jadi nggak peluang masih terbuka. Ya kan. Saya itu sangat terkejut waktu saya di Solo. Waktu itu saya pimpinan cabang di Solo, Pak Jokowi masih jabat wali kota. masih wali kota. Masih wali kota. Okay. Alhamdulillah saya ada kesempatan 2008, 2009 ketemu beliau. Waktu itu saya kan buka kantor di situ. Jadi saya interview beberapa kandidat. Hampir semuanya itu, kalau saya tanya cita-citanya apa, pengen jadi pengusaha. Dan beberapa, 60% itu sudah punya usaha. Ya isi pulsa lah, warung lele lah. Nah, artinya beberapa 60% hebat juga. Maka di Solo tuh banyak orang bisnis. Itu saya sampaikan waktu itu ke Pak Jokowi. Kenapa sih Pak? Pak Jokowi juga kan pengusaha. Pengusaha, basicnya pengusaha. Pak Jokowi itu punya 10 pabrik kayu waktu saya di situ. Cuma waktu beliau jadi fokus di pemerintahan, 4 diantaranya itu, ya artinya tinggal sisa 6. Ya juga. Itu pengorbanan beliau untuk supaya lebih bisa fokus di bisnisnya. Ya, oke, balik saya tanyakan Pak Jokowi. Ini fenomena yang tempat lain saya nggak ketemu. Biasanya ketemu pengen direktur, pengen jadi manajer, apalagi ini lagi dalam rangka interview pekerjaan kan. Ini kok banyak kan jadi pengusaha. Ternyata sejarahnya di Solo itu Pak Jokowi sampaikan bahwa ini kan dulu sejarahnya Serikat Dagang Islam di mana Pak? Iya. Serikat Dagang Islam tuh dari Solo. Jadi memang Solo itu kulturnya orang bisnis. Nah, kemudian Pak Denny lihat dong karakter. Pak Denny bisa baca nggak karakternya orang Solo? Orang Solo itu yang saya lihat memang kayaknya kan kalem, tapi berani. Itu berani, tanda kutip nekat. Nekatnya gede. Contohnya ini jelek atau bagus ya tolong tolong dipilah ya. Contohnya orang Jakarta apa teman-teman dari kantor pusat kalau ke Solo selalu tanya kenapa orang di sini pada punya mobil, banyakkan yang punya mobil ya daripada yang ada motornya. Terus ya karena memang karakternya berani itu sebagiannya. Dia berani, pokok saya berani ambil mobil supaya dan alasan sendiri-sendiri. Nah, kemudian dia nggak cukup gajinya, ya dia coba di luar. Dia berani memutuskan untuk aku harus punya bisnis apa yang lain. Aku perlu tambahan, ya dia coba cari tambahan. Jadi memang ya itu yang disampaikan Pak Jokowi bahwa memang ya saya masuk ke saya bahwa ya memang dibutuhkan keberanian sih. Salah satunya. Mungkin alasan Bapak keluar dari bank juga gara-gara itu. Karena saya malah kurang berani. Saya malah kurang berani. Harus 15 nunggu 15 tahun kemudian kan. Nah, tapi orang punya alasan sendiri-sendiri kan. Karena misalnya karir juga lumayan bagus gitu. Saya lumayan bagus di bank gitu. Kalau naik terus setiap tahun saya naik. Saya nggak pernah pindah bank. Bumi Putra itu. Dari Bumi Putra dibeli sama Malaysia jadi ICB, saya juga masih ikut, terus dibeli sama Pak Haritanu jadi MNC. Sampai sekarang namanya MNC Bank. Oke. Jadi anak buahnya Pak Haritanu. Ya artinya waktu itu kita juga udah punya anak, udah punya istri, kita untuk kalau kita bujang lain lah, mungkin keberaniannya lebih banyak. Ini teman-teman yang mungkin masih sekolah juga masih belum menikah, lebih enak langkahnya. Kalau saya waktu itu misalnya switch langsung ke pengusaha, saya takut gitu. Nanti ya kalau pendapatannya bisa, saya yang ngejar passion saya, kok jadi anak-anak sama istri saya yang kasihan. Ini holding ini kan kebanyakan memang bisnis Pak, kayak Bapak tahu kan Pak Yoko juga basicnya juga bisnis ya Pak. Sama. Sales kalau pasar dulu ya Pak. Sales. Karya juga. Karya juga Pak Yoko juga basicnya sales kan. Bahkan ada Pak Juang yang Pak Sekretaris itu kan basicnya malah dosen ya Pak, akhirnya jadi pembisnis. Bapak ngelihat fenomena ini? Dia punya karakter,
untuk berbisnis. Apa aja sih yang utamanya karakter bisnis? Memang salah satunya itu keberanian ya. Jadi harus dia punya keberanian untuk meng-create sesuatu tanpa ada guidance yang cukup. Misalnya orang kalau tadi kan kalau di kantor semuanya udah ada guidance. Kalau pengusaha kan nggak ada guidance. Kita harus belajar sendiri nih kalau kita mau bikin properti. Apa aja sih? Oh, aturan perizinan tuh harus ada ini. Terus kita berani untuk coba. Terus punya visi. Ini sama, maksudnya berarti artinya kan ada niatan, tapi kesempatan kan mungkin belum. Jadi begitu sekarang ada kesempatan, itu bisa dieksekusi. Iya Pak, saya kan baru juga Bapak tahu kan saya baru Juli di sini terus jadi membaca-baca dan menarik banget karena di holding ini karakternya beda-beda Pak. Kayak tadi saya bilang Pak Juang memang basicnya dosen, peneliti, Bapak yang basicnya banker, yang basicnya sales misalnya kan itu dia bisa, tapi di holding jadi seorang bisnismen kan menarik banget ya Pak ya, berarti kan bisnis sih sesuatu yang apa aja bisa dibisnisin sebetulnya Pak. Sebenarnya lebih ke kayak gimana Pak ya, karena ya benar kata Bapak tadi, karena Bapak karakternya yang agak slow, Bapak memilih bisnis properti misalnya kan ya. Betul. Kalau karakternya Pak Yoga kan cepet ya Pak ya, cek karena dia basicnya Betul. sales, jadi dia memilih bisnis yang juga perputarannya lebih cepat gitu. Betul. Jadi bisnis itu tentang karakter Dagang. berarti Pak ya. Jadi makanya itu semakin cepat kita Tahu menemukan watak kita kayak apa sebenarnya. Dan juga beberapa teman saya nggak rekomen juga sih untuk jadi di pengusaha sebenarnya. Saya tes berapa kali, ini ada salah satu teman saya nih. Nah, duitnya saya tahu banyak. Terus barusan keluar dari tempat kerjanya, terus datang ke tempat saya, mau bisnis apa ya? Gitu. Pertanyaannya dasar sekali kan, mau bisnis apa? Kayak orang buta ya Pak ya. Kan benar. Saya pertama saya tes, gini aja, kamu saya tahu punya uang sekian M, ya kan? Kamu mau meresikokan berapa dari uang kamu itu? Saya tanya itu dulu. Saya mau ngukur kan seberapa ininya dia. Iya Mas, cuman saya pengen tahu bisnis apa dulu. Enggak, kita mulai dari dulu. Dari uangnya dulu, nanti baru cerita. Mau bisnis kaflingan, properti, karena menurut saya paling aman dan saya bisa nge-guide dia karena saya punya background itu. Ya kamu paling enggak 500 juta lah dari duit kamu buat beli tanah. Siap, berarti Pak ya. Kan 500 meter persegi itu. Nanti kamu pecah jadi 5 unit. Kan gitu, beli tanah katakanlah 1 jutaan di daerah Sidoarjo atau Gresik pinggiran kan masih dapat, dipecah jadi 5, jadi nanti dibangun rumah atau dijual aja tanahnya itu tok 5 unit itu. Nah, itu bisa tuh kalau mau 500. Wah, nanti kalau Mas, kalau tanahnya bermasalah ya duitnya hilang saya bilang. Tapi kan makanya harus hati-hati belinya, ada pagernya. Oh gitu. Atau berapa? Dia belum jawab. Terus saya pancing lagi. 300 bisa buat bisnis beli rumah 1 direnov, nanti jual lagi. Ini saya kasih gambaran. Okay. 200, 100 saya belum menjawab juga. Ya kan? Sampai satu titik saya sampaikan, kalau memang nggak berani untuk meresikokan uangnya, jadi karyawan itu juga nggak apa-apa. Iya. Ya, It's not bad things gitu ya Pak ya. Bukan jelek gitu, cuman itu kan masalah keberanian. Ya kan? Bahkan ada, ini saya cerita ya. Bahkan ada yang nggak punya uang sama sekali, tapi berani untuk mulai bisnisnya gitu. Salah satu dosen saya juga pernah ngomong kayak gitu. Kadang cuma kepercayaan kan, percaya orang punya ini, percaya punya ini. Saya sendiri juga tahu bahwa bisnis properti itu modalnya gede. Ya. Ini buat teman-teman yang belum pernah kerja di bank, ini saya cerita. Di bank tuh nggak terlalu besar salary-nya. Ya kan? Artinya kecuali kita sudah di posisi direktur atau tapi posisi top manajemen ya oke lah, lumayan bulan nggak pulang ya Pak ya. Pokoknya kalau mengandalkan dengan pendapatan atau bonus di bank itu terus kemudian masuk ke properti kayaknya agak nggak masuk akal, karena sekarang kita beli tanah 1.500 meter dengan harga misalnya 500.000 itu udah 750 juta. Waktu itu saya belum punya tuh duit segitu. Ya kan, saya memulai bisnis ini dengan 50 juta, teman saya juga 50 juta, klop 100 juta, habis gitu
Karena teman saya yang ngerti teknis bangunan, saya backgroundnya kan orang ekonomi, cuma tahu bisnisnya tapi nggak tahu cara bangunnya. Nah, habis itu saya dibantu sama teman saya yang kerja developer, tapi tanahnya saya sering diajak dia ngelihat proyek-proyeknya. Saya lihat ada satu perumahan dia kok nggak ditekuni. Oh ternyata karena dia konsen di Jogja. Nah terus saya nembung lah, saya ngomong, saya beli yang ini ya. 13 ini harganya per unitnya 50 juta, cuman saya punya uang 100 nih, bantuin dong, saya pengen belajar bisnis, saya bayar dulu 100, sisanya saya bayar kalau nanti laku. Ya alhamdulillah percaya, itulah start saya. Iya. Pengusaha di Solo namanya Pak Iskandar, saya makasih banget sama dia. Nah itulah start saya, itu laku, saya beli lagi tanah, dan setelah itu saya mulai beli tanah, saya pecah tahap 2 kayak gitu, terus berkuliah sampai sekarang. Jadi tadi kalau orang yang punya uang belum tentu juga dia cocok untuk Bisnis ya Pak. Itu persepsi yang salah. Jadi oh dia bisa, ya kita kan sering melihat ada tokoh-tokoh yang anaknya pengusaha gede gitu, terus orang pada saat dia punya bisnis semuanya, oh iyalah bapaknya orang duitnya modalnya kuat ya kan, dan gampang lah tinggal terusin. Enggak segampang itu ya kan? Dan tidak harus juga dia jadi pengusaha. Kalau passionnya dia memang cocoknya jadi karyawan, kenapa enggak? Jadi direktur gaji 150 juta, 200 juta kurang, cukup lah. Kalau saya sih cukup. Tapi tahan nggak dengan rutinitasnya, tahan nggak dengan pressure-nya, tahan nggak itu? Saya kebetulan nggak tahan. Saya orangnya lebih laid back, lebih santai, jadi pengusaha cocoknya. Tapi kalau orang yang punya sarafnya kuat, gitu kan, ya nggak apa-apa. Tapi apapun itu punya cita-cita gitu loh, punya passion gitu loh, sehingga kita semangat ngejar itu. Kembali ke pertanyaan tadi, kenapa sih kok saya udah pulang malam, Sabtu Minggu saya mesti nungguin tukang, tetap semangat? Karena saya pikir saya punya mimpi. Betul, Pak. Saya punya mimpi gitu. Saya orang yang suka mimpinya gede gitu. Benar. Saya waktu baru mulai usaha aja udah mikir, nanti perusahaan saya kalau go public gimana ya caranya? Disetting belajar go public browsing apa. Apalagi sekarang enak. Ada Google. Senang banget saya Google apa gitu. Makanya datang kemarin ya ke acaranya Pak Leo, Pak ya. Kemarin datang aja. Kalau Pak Leo teman lama ya. Tadi kan kita sudah ngomong soal yayasan sekilas, dan Bapak juga harus foundernya yayasan. Ada nggak sih Pak arahan misalnya nanti orang-orang yang anak-anak atau orang-orang yang denger podcast nih, kalau pengen bisnis itu apa dulu yang diperbaiki? Apa dulu yang diniatin? Kayak saya dulu kan tadi berbisnis terus berhentikan karena cuma pengen nyari duit jajan aja, tidak ada visioner ke jangka panjang. Kalau Bapak kan lebih ke jangka panjang. Saya kan sama, saya juga sampaikan yang penting mulai dulu. Iya. Yang penting mulai dulu dari apa ya? Jadi kita punya ide dulu, harus segera, artinya dalam berbisnis ya. Kalau jadi karyawan masuk langsung ada, ini loh kamu kerjain ini ya, oke lah itu jalan dengan itu. Nah kalau bisnis enggak kan, dari nothing kan kita, baru kita melihat. Yang penting pertama kan kita tahu dulu karakter kita, sehingga nanti sebenarnya bisa masuk ke yang lebih pas. Tapi itu cuman angan-angan, karena kita harus membuktikannya dengan mencoba. Iya. Saya udah nyoba itu dari kuliah, dari SMA. Saya udah jualan karpet lipat istilahnya dulu, karpet pelangi. Teman saya yang punya pabriknya, jualin lah. Saya coba jualan, saya coba kalau ke Jakarta beli kacamata zaman itu yang error itu lah. Saya jualin di sini ya. Artinya saya nyoba. Dari nyoba itu kita tahu, oh ini nggak cocok, yang ini saya cocok. Nah, gagal atau berhasil itu nomor sekian. Tapi ada rasa kepuasan kalau kita udah mencoba melakukan apa sih yang sebenarnya kita mau, ya kan? Jadi pengusaha itu apa sih? Ya mengeksekusi apa yang kita mau kan? Jadi nggak ada yang nyuruh kamu ini. Tapi apa yang kita mau itu kita eksekusi dulu. Berhasil atau enggak itu ada
ada nilainya nanti buat kita sendiri. Kalau fail kita evaluasi. Kenapa fail? Kenapa saya fail waktu itu beli merica dari Kalimantan, dari Transmigran, ada teman Transmigran di Kalimantan, terus saya jual di sini waktu harga mericanya bagus, tapi saya gagal. Mericanya laku, tapi harganya uangnya nggak balik karena ternyata merica dari sana itu basah, terus susut beratnya sampai sini, misalnya kan kayak gitu. Jadi ada hal-hal, apakah saya harus tinggal nggak? Saya harus tinggalkan bisnis ini atau saya perbaiki, saya benahi lagi. Itu akan kita ketahui kalau kita nyoba. Baik. Artinya makanya kenapa pengusaha itu perlu punya ketangguhan. Iya. Tangguh dalam hal menerima kegagalan, tangguh dalam hal menghadapi boundaries kendala-kendala. Saya punya ide tapi nggak punya duit, ya kan? Maka buat ide itu seminimum. Ya artinya kalau kita tetap merasa yakin ide ini bagus, maka buatlah orang lain juga percaya bahwa ide ini bagus. Itu laku kok. Maksudnya laku itu tawarin ke teman yang punya. Kayak termasuk misalnya teman saya tadi yang punya uang tapi takut misalnya. Iya. Tapi mungkin dia juga akan tertarik, saya emang dasarnya takut ya. Atau orang lain yang punya duit berani untuk melakukan itu. Banyak kok. Ada kok orang-orang yang semacam itu. Atau kan bagian dari itu adalah meyakinkan orang lain bahwa ini bisnis bagus, dan jangan kecewa kalau itu orang nggak tertarik, barangkali emang tidak sebagus yang kita bayangkan. Tapi pada saat kita mempresentasikan itu, membuat perencanaan itu, membuat hitung-hitungannya, itu bagian dari membangun cara pikir kita kan. Ternyata yang dihadapin yang punya dana lebih pintar, nah itu belum masukin hitungan ini. Oh iya, ternyata dimasukkan hitungan ini rugi misalnya. Oh berarti emang nggak bagus misalnya. Atau ini kamu belum tahu nih ada aturan ini. Oh iya ada aturan ini. Jadi artinya kalau kita punya suatu yang kita bayangkan itu bagus untuk memulai suatu usaha, hitung yang detail sebaik mungkin, eksekusi itu kalau memang kita ada duitnya ya kita lakukan, kalau kita nggak ada duitnya kita sirkahkan, kita kerja sama-sama orang, kan? Atau opsi yang lain ya kita banyak kalau sekarang ya langkah yang terakhir ya, tapi sebaiknya juga jangan, yaitu pinjem. Ya misalnya pinjam online atau apalah daripada dibuat yang dibuat dugem ya. Saya lihat IG kadang lihat ada orang gitu kan, mungkin lucu-lucuan ya, habis apply pinjaman online malamnya dugem gitu, banyak tuh di IG kan kayak gitu. Saya cuma jahiliyah dulu gitu Pak, itu saya jualan dulu Pak coba buat itu, karena saya nggak berani minta apa-apa kan. Ya kan. Akhirnya ketika sudah tidak, jadi saya nggak pernah minta, jadi saya nggak tahu mau duitnya itu buat apa. Tuh, iya, artinya nggak apa-apa kan, cuman kalau kita uang sendiri sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau itu uang orang kan. Tapi jadi intinya sebenarnya kalau kita mau mulai sesuatu usaha, kalau kita sudah tahu kita punya watak karakter seperti apa, itu bagus. Itu satu langkah pertama, poin dasar. Yang kedua, kita mesti punya apa yang mau dibuat dulu kan. Iya. Nah terus hitungannya, terus kalau bahasa teori dulu SWOT itu, strength, weakness, opportunity, threat-nya itu teori, tapi emang itu nyatanya yang dijalankan sehari-hari kita. Nah itu kekuatannya kita apa, kelemahannya kita apa, kita punya opportunity, resources di mana, resources kita seberapa, ada yang punya uang cuman puluhan ribu, ada yang punya uang puluhan miliar, ya kan, itu suatu resources tuh, sumber daya. Kita ada yang temennya cuma satu, ada yang temennya banyak, itu resources tuh. Kita punya yang mana? Nah, kita mau jualan ini, mau buka kafe atau kita mau jualan online, itu menyesuaikan dengan kita punya resources. Yang terakhir kan threat, ancamannya. Oh, ancamannya apa? Kita punya bad karakter apa aja yang bisa mengganggu itu. Kita lihat aturan-aturan di luar seperti apa. Oke, enak sekali. Sekarang ada Google. Kita googling tuh.
Wah, saya sering tuh mau bisnis ini tuh nanya dulu nih, di ini apa sih kelemahan dan kelebihannya. Jadi gali dulu itu, terus kemudian jangan lama-lama, eksekusi aja. Iya. Gagal atau berhasil, tuh urusan nanti. Penting coba dulu. Nah, saya sekarang anak saya tuh ada satu tuh suka jualan, ya kan? Tapi kalau saya suruh bisnis nggak mau. Maksudnya kalau suruh belajar bisnis saya dia nggak pernah mau. Tapi dia dari sekolahnya suka jualan. Menurut saya berarti kalau saya nggak salah mungkin dia punya karakter pengusaha. Cuman dia nggak suka untuk melanjutkan sesuatu. Dia mau create his own business gitu. Iya. Dia pernah punya, menurut saya bener ya, karena dia pernah tinggal di asrama, jualan Indomie dia bilang. Jualan Indomie ya. Saya apapun bisnis saya hormatin karena saya juga orang bisnis, tahu beratnya ya dan apa namanya kendala-kendalanya. Terus cara apa namanya kamu jualan gimana di grup WA? Aku punya ini Indomie bonus telur apa gitu. Enggak. Terus yang kamu lakukan apa ya? Saya ngetok pintunya teman-teman di asrama itu, ngetok pintu di asrama itu. Kenapa gitu ya? Soalnya kalau ngetok pasti saya bawa dusnya. Pasti beli, biar 2 kayak 3 kayak. Kan harganya murah dan pasti kemakan, jadi pasti dibeli. Jadi kayak dia udah lakukan itu. Dan sekarang nggak jualan itu lagi sih, maksudnya ganti lagi bisnis yang lain. Buat saya itu apa namanya, itu tahapan dia mencari. Mungkin ngoyo oleh titik misalnya gitu. Aku tak ini aja sekarang dia desain, mungkin harusnya kuliahnya bukan di kedokteran, mestinya kayak ikut Mas Dan itu ya. Boleh ngobrol sama dia desain logo, dia desain itu, dia jual gitu. Jadi saya biarin aja. Dalam arti itu adalah suatu awalan. Itu berarti ada karakter untuk berbisnis di situ. Kalau kita tidak ada keberanian, artinya kita tidak ada karakter untuk meng-create something, mengeksekusinya, dan menerima konsekuensinya, kerugian, capek, waktu hilang. Mungkin ya memang jadi karyawan itu lebih pas, dan nggak salah gitu. Jadi karyawan juga nggak salah. Saya juga 18 tahun kerja jadi karyawan juga. Nothing wrong with that ya. Anak saya juga bisa sekolah layak, bisa apa dan apa namanya, bahkan kayaknya orang tua saya lebih bangga gitu kan. Ketika jadi karyawan itu kan punya title bankers gitu kan, gitu kan, ada sekretarisnya, ada rumah dinas, mobil dinas, dan kan, waduh. Sebenarnya, nah itu memang, tapi sekarang udah bergeser sih. Banyak orang tua juga yang lebih memahami bahwa jadi pengusaha itu punya prospek yang bagus. Terima kasih waktunya Pak. Yes. Datang ke sini. Semoga nggak membosankan. Tidak, insya Allah. Karena kita akan bertahap Pak. Kita punya sudah beberapa materi. Kita akan berbahas soal SDM. Terima kasih sudah waktunya. Nanti kayaknya masih minggu-minggu depan deh Pak. Oke. Masih lama ya, masih banyak tabungan ya kita ya. Kayaknya masih bulan depan baru turun ini podcastnya. Sip. Terima kasih sudah datang. Terima kasih Pak Bendahara Yayasan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ke depan. Semoga istiqomah aja Pak. Minimal podcast nih bagian dari istiqomahnya ya. Iya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih banyak.